warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada sore ini kita akan mewawancara seorang ibu berasal dari Surabaya yang dimana kita akan membahas tentang rumah samar. Itu tugas kita di bahasa Indo. Jadi sekarang kita bersama dengan Ibu Sri Sukarti. Sri Sukarti. Oke, berasal dari Surabaya. Surabaya Indo. Oke. Jadi teman-teman pasti penasaran gimana sih sejarah dari rumah samar itu. Mari kita dengar langsung dari Ibu Sukarti. Oke, stay tune ya. Iya, dulu kan begini sejarahnya dulu. Makanya ada beli samar ini dulu kan ada senjata dari keturunan saya, keturunan Jero lah dulu, Jero Sitre namanya, nenek saya nama Jero Sitre. Pokoknya keturunan saya itu ada yang namanya Jero Mutiasi, Jero Kertanah. Yang dari saya Jero Kertanah itu Jero Kertanah, Jero Mutiasi, Jero Jumiring, Jero Jumenah. 4 orang 5 orang, sama ada perempuan tapi lupa saya namanya. Karena dia kawin sama orang Mentung Tampih lah gitu, lahirlah yang seperti kepala desa itu udah keturunannya dia itu termasuk keturunan saya juga, tapi dia dari pihak perempuan. Nah senjata ini dulu ada dua senjata, 3. Ada namanya batik topok Nina Mame namanya, ada candakan. Nah candakan ini dipegang lah sama nenek saya dulu namanya Jero Sitre, tapi setelah dia meninggal dipeganglah sama bapak saya yang sekaligus jadi kepala desa di sini dan tertua di sini, dia orang terpandang lah gitu. Dipeganglah senjata itu, terus dibikinkanlah rumah namanya rumah samar dulu di sini. Sampai sekarang dibikinkan rumah sama orang banyak lah gitu, terutama keturunan kita harus ada lah di sana. Dibikinkanlah rumah senjata ini, ditaruhlah senjata itu dulu di sini. Tapi setelah lenggang waktu lah meninggallah bapak saya dulu. Nah senjata itu dipegang lagi sama misalnya yang ada di Surabaya Utara di Propok namanya. Karena dia takut nanti karena orang tua saya tidak ada yang megang, karena orang tua saya meninggal dikirain adalah pihak-pihak lain tertentu, pihak lain yang datang mau ngambil. Dipegang lah sama paman saya di sana di Propok. Tapi kalau ada orang pesta, orang begawe pasti tetap dinaikkan sesajen, berupa nasi, pokoknya sesajen sudah ditaruhkan tiap malam Jumatnya. Jadi kasih dia menyan sama pokoknya dinyalakan lampu lah gitu, tapi maunya lampu yang pakai template lah, pakai minyak tanah, tidak mau dia pakai listrik. Nah itulah dia sejarahnya. Nah tapi sekarang rutinnya di Balai Atas ini tetap setiap tanggal 15 bulan orang tua itu bulan atas lah, tetap setiap tanggal 15 diadakan serakalan. Dulu kalau ada wabah-wabah penyakit dikeluarkanlah senjata ini, dikelilingi lah desa ini, terutama desa Surabaya Gubuk Tengah inilah tempat senjata ini. Begitulah sejarahnya senjata ini. Tapi rencananya akan ditaruh kapan mungkin waktunya kita akan kumpul, karena saya dianggap biar masih kecil dianggap orang tua lah gitu. Tapi mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan mufakat akan ditaruh di sini lagi senjata itu. Tapi tetap sih dinyalakan, tetap penghuninya tetap ada di sini kan. Tetap dianukan sesajen, tiap malam Jumat dinyalakan lampu. Itu. Maksudnya? Paniklah, masa enggak? Ritual khusus maksudnya kayak siapa yang mau megang barang-barangnya itu? Oh, kalau ritual khusus tetap kalau yang megang saya sendiri yang pegang senjata itu. Setiap ada yang mau minjam dulu pasti saya yang pegang senjata itu. Senjata itu saya ada yang pegang. Misalnya kalau ada yang mau minjam, Kak saya mau pinjam ini ada rawan lah gitu, dipinjamlah senjata ini. Itu dari bapak sih dulu, tetap di nininya dulu di sini diminta. Setelah orang tua saya baru saya yang ganti. Banyak hal mistis itu nak. Kadang-kadang kalau orang kesini tidak percaya gitu, mana ada Balai Samar, mana ada penghuninya ada, sampai dia kadang-kadang dia pingsan. Saya yang jampi dia pakai air, pasti dia sembuh. Kadang-kadang ada yang datang ngantar kebaya, kayak ngantar apa kalau mungkin salah dilihat mungkin apa. Kadang-kadang sepeda motor itu biar baru tidak bisa dia pakai.
Sampai tidak bisa, ayo ibu kan masih mau ini masih enrayan motor saya kok tidak bisa. Pas saya pegang saya jampi bisa sudah itu. Banyak yang hal-hal mistis. Tiap malam kadang-kadang bau harum, kadang-kadang bau amis. Itu saja yang datang itu. Apalagi tidak ada air anunya, air buangnya di sana kan 2, terus belum diisikan. Pasti jadi tiap-tiap jeding tiap anunya orang dibuang anunya airnya, dibuka semuanya air-airnya itu. Sering terjadi itu. Oke, kalau dari saya itu kan namanya rumah samar. Kenapa namanya rumah samar? Kan orang tidak kelihatan. Tidak kelihatanan orangnya kan, penghuninya tidak kelihatan. Tertentu yang lihat, kadang-kadang saya yang dilihatin, misalnya pernah saya jampi orang, nanti kan sudah saya jampi orang sudah sembuh, nanti pas ke sana kita ngantar sajennya, kadang-kadang dilihatin saya, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk tapi tidak ditegur saya gitu. Kalau bapak saya dulu tidak bisa ngomong sama jin dia. Tapi saya mungkin belum ilmunya ke sini mungkin. Tapi kapan mungkin? Pasti nerima itu yang bisa ngomong sama jin bapak di sini dulu. Orang dia kan wanen dia aja dengan kayak kita perempuan gimana kita wanen pemberani, orang kita perempuan ya kalau ada yang ngolok-ngolok jauh lanjak teh menolak. Gimana maksudnya, gimana rupanya, bisa digambarkan? Kayak seperti misalnya ada bapak, ada yang mirip kayak kita di sini, ada yang mirip kita, ada yang mirip saudara itu. Udah enggak apa-apa. Apa lagi? Enggak kayak dulu maksudnya orang-orang dulu gitu. Orang-orang dulu maksudnya. Pakaian. Oh, pakai baju hitam, kadang-kadang datang ngetuk pintu, kadang-kadang baju hitam dia pakai, kadang-kadang kelihatan baju putih. Apalagi kalau sudah jampi orang, pasti dia berdiri di kamar saya itu pas saya mau ritual lah gitu. Kadang-kadang dibuntuti, tapi tidak takut orang kita sudah terbiasa. Kalau orang-orang yang sekitaran sini gimana? Udah percaya atau gimana? Udah percaya orang pingsan, orang kesurupan aja kesini aja minta air tiap malam. Gimana ada bisa percaya? Ditahu aja kita perbaiki, rame-rame datang ini. Nggak kita lelah-lelah, asal ditahu. Kemarin aja waktu acara pestanya lah gitu saya rayakan di sini. Hampir saya gorok sapi waktu itu, saya beli dia daging aja 7 juta, tahu-taunya nggak cukup coba nak. Besoknya mungkin sapi, mungkin 2-3 kita sembelih. Saking banyak keturunan saya yang tahu. Ada yang transportkan uang, kan saya suruh cuma 1 kilo bawa beras sama uang 30. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang bawa beras sampai 2-3 kilo. Nak kali sekian orang. Sampai berapa karung saya dapat beras di sini. Kayak orang begawi sudah. Pokoknya ditahu anunya ini. Malamnya aja kalau serakalan banyak yang nganter jajan, ada yang nganter uang untuk saya belikan jajan, kan kayak orang maulid itu dibawa jajan. Nggak bisa kita nggak percaya ini. Harus percaya dulu aja. Ada orang di sini tentara. Pak Din kan bapak saya kan nama Sirajudin. Pak Din, mana itu Bali Samar itu enggak pernah saya lihat jinnya. Mana ada? Oh mau saya liatin kata bapak nininya dulu di sini. Iya saya mau lihat. Belum dilihatin badannya, cuman geriginya aja ini sampai dia pingsan. Sebesar apa mungkin ganunya. Jari-jarinya aja dilihatin, apalagi badannya. Jari-jarinya aja sampai dia pingsan. Nggak berani, nggak percaya sekarang orang sini. Orang sudah begitu. Bisa kamu sama ibu Sri yang sendiri bentar-bentar itu saya bilang sesibuk enggak tetap ada di sana lubangnya tetap saya ambilin. Karena ternyata untuk berkata saya kan nggak tahu apa kalau yang gitu-gitu. Jadi apa itu sebenarnya bisa itu yang nggak banyak itu harganya sampai 500 kan apa kok orang sedang ngantar sampai saya bilang kok banyak sekali pas dia pulang kan saya buka saya lepaskan amplop itu nah gitu kan saya dia besoknya ada lagi datang ke sana untuk apa aja tanah ini seperti itu itu orang Jawa waktu itu terus pakai bertapa. Kalau kita tidak tahu apa dia minta waktu bertapanya, mungkin dia dapat apa, tidak tahu. Aneh-anehnya aja. Itu yang saya herankan. Heran juga.
Orang kan paling-paling di sini minta air untuk dijampi gitu kan. Ini dia anak dia minta. Sering ke sini tapi kayak pejabat-pejabat pakai mobil mewah gitu. Ke sini. Saya bilang ternyata Kenapa lokasi rumahnya itu tepat di sini? orang Bubuk Tengah ini di sini keturunan Jero semua, makanya yang punya senjata ini keturunan Jero, jadi tidak boleh di orang lain. Dipropok aja biar ada Jero, tapi tetap di Bubuk Tengah ini induknya di sini. Pernah saya dengar cerita kan di sini pernah kebakaran katanya Iya. kan. Nah, katanya Pak perempuan apa? Dia kan masih jelek anunya, jelek rumahnya, terus baru dikasih atap, tapi kan kita masih bangun kumpul. Terus saking marahnya, waktu terbakar, pas waktu terbakar itu masih saya ingat masih SD saya. Waktu terbakar itu pas mau ditaruh ke selatan, kejelap dengan jok laut, nggak bisa, hanya ke sana aja dia mau ya api, nggak mau ke sini. Mungkin nggak mau kena rumah ini. Sampai polisi-polisi itu heran katanya. Waktu terbakar itu. Bisa. Masih SD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih orang ketemu. Di dalamnya yang tempat kadang-kadang di sini dia duduk pas misalnya karena pas yang persesajanya keluar. Kadang kemarin aja kamu Kak ini saya transfer uangnya 500 bukan untuk terop, tapi rencana ada terop, ada dewan yang mau ngasih kita terop. Pegang uang ini dulu apa mungkin kekurangannya besok nambahkan itu karena kalau ini Renya untuk atapnya itu diganti setiap berapa? kita gantung kadang-kadang masih mudaan dia kan. Kemarin ya 3 tahunan 2 tahunan baru diganti lagi ditambah. Ndak kita ngumumin ditahu pokoknya ada apa Kak Utar di ikan banyak-banyak katanya kan. Ini apa balik atas mau berbagi kapan? Ayo langsung ke sini ada yang beli ikan ikut nyumbang lah. Ketika perbaikan rumah ini tidak ada yang kayak kena apa Nggak ada gitu. orang kan kita udah harinya kita tentukan kita cari yang bagus coba. Oh, berarti Udah iya. Nggak boleh hari-hari yang diinginkan terus kita kerja, tahu-taunya kerja. Kita upakan dulu nanti saya yang tentunya. harinya tentukan harinya. Remeh-remeh orang tua-tua itu. Katanya dari tadi kan dibahas tentang senjata itu. Asalnya senjata itu emang Udah dari dulu, udah dari keturunan saya. Keturunan dari buyut saya dulu. Dibuat maksudnya Kak dibuat itu udah sih Memang sudah ditemukan. Ya saya sama keturunan saya dulu itu yang buat. Mungkin buyut saya, atasan buyut itu yang bikin dulu. Nah dipeganglah sama keturunan kita di sini. terbuat dari apa itu? Besi sih, kayak senjata tanjakan itu sama batik topok yang kecil, pendek. Itu senjata yang paling ampuh, tidak boleh direbahkan.
kalau direbahkan muntah darah orang. Itu senjata Ya, utama. senjata utama. Yang dipakai untuk nyembuhin itu juga Iya. yang itu. Iya. Berarti kalau orang nyembuhin ke sini diperlihatkan Iya, senjatanya. enggak diperlihatkan sekarang kan senjata di sana, tapi kan doanya di bibi. Oh, Ada doanya. Iya, ada doanya. Jadi setiap ada orang anak itu tetap bisa ya. Malah orang-orang yang cari orang bisa itu, di orang pinter pasti tetap ke sana, ke mampunya di sana di bawah atas itu pasti itu yang jampi katanya. Itu yang jampi. Alhamdulillah tidak ada yang tidak sembuh. Kalau memang ini yang kena saya. Orang kayak kesurupan itu sih.